Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan proposal Matching Fund tahun 2023. Judul proposal Matching Fund 2023, penguatan pengembangan produksi dan komersialisasi aplikasi Bimbel Brawijaya Intensive Centre sebagai Bimbel Milenial Nusantara. Tim pengusul, Rio Ageng Prayitno sebagai ketua pengusul, kemudian kepakaran pengembangan bahan ajar, Nuril Hidayati adalah tim pengusul, kepakaran pengembangan bahan ajar, Era Dewi Kartika sebagai tim pengusul, kepakaran pengembangan bahan ajar, Khairunisa sebagai tim pengusul, kepakaran pengembangan bahan ajar. Mitra industri, Yayasan Brawijaya Intensive Centre, yakni badan usaha yang bergerak di bidang bimbingan belajar atau bimbel, dan konseling, khususnya jasa bimbel untuk persiapan masuk perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Rumusan masalah dan urgensi Reka Cipta atau inovasi, tim pengusul memiliki platform aplikasi Genbio dalam bentuk web app dengan hak cipta untuk materi biologi yang merupakan hasil riset tahun 2022. Dan pengusul juga memiliki merek Genbio yang terdaftar di Kemenkumham. Namun, platform aplikasi Genbio masih dilengkapi dengan materi biologi, sehingga perlu pengembangan aplikasi yang memuat seluruh materi pelajaran yang dipelajari oleh anak sekolah menengah atas. Berikutnya, merek Genbio saat ini masih belum memiliki banyak konten materi pendidikan sebagai bentuk merek komersial di masyarakat untuk kelas barang atau jasa 41. Oleh karena itu, tim pengusul membutuhkan mitra industri untuk hilirisasi riset dengan tujuan menghasilkan produk komersial dan siap dipasarkan oleh mitra industri. Potensi manfaat dari Reka Cipta ini yaitu seluruh siswa SMA se-Indonesia dan siswa gap year sebagai pengguna dapat memanfaatkan hasil riset komersial ini untuk belajar dalam rangka mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT 2023. Masalah yang dimiliki oleh mitra industri yaitu 1. Belum tersedianya materi dan soal terbaru seleksi masuk perguruan tinggi melalui SNBT 2023 yang dikembangkan oleh pakar atau ahlinya. 2. Susahnya mencari tentor yang berkompeten di pelajaran seleksi masuk perguruan tinggi. 3. Belum tersedianya aplikasi bimbel yang memenuhi ekosistem antara siswa, tentor, orang tua untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi. Permasalahan ini berpengaruh sangat besar pada bimbel BIC, yaitu kurangnya update materi dan soal terkini untuk memenuhi kebutuhan seleksi masuk perguruan tinggi melalui SNBT 2023, kurangnya ketersediaan tentor yang berkompeten di pelajaran untuk masuk perguruan tinggi melalui SNBT 2023, dan kurang inovasi media pembelajaran masa kini yang bisa diakses secara offline dan online oleh seluruh siswa SMA dan siswa gap year yang membutuhkan belajar intensif untuk persiapan ikut seleksi masuk perguruan tinggi melalui SNBT 2023. Urgensi Reka Cipta atau inovasi. Selama ini metode atau cara penanganan yang dilakukan oleh bimbel BIC untuk persiapan tes masuk perguruan tinggi, 1. Masih pada pemberian materi dan soal yang muncul pada tes seleksi masuk perguruan tinggi tahun 2022 dan belum menerapkan analisis soal dan validasi soal untuk tes masuk perguruan tinggi di tahun 2023. Kedua, bimbel BIC melakukan penyamaan persepsi setiap awal periode penerimaan siswa dalam hal pencapaian target keseluruhan materi, soal, agar sesuai dengan jadwal dan belum dilakukan pelatihan kepada seluruh pengajar atau tentor dalam aspek penyampaian materi, pembuatan soal, pemilihan soal, dan pembahasan soal berbasis teknologi digital. 3. Bimbel BIC di tahun 2022 sudah menerapkan penerapan pembelajaran online, namun masih kurang mengakomodasi kebutuhan siswa sebagai pengguna saat ini. Karena tidak bisa merekam aktivitas dan perkembangan belajar siswa, sehingga perlu dikembangkan aplikasi bimbel yang mengakomodasi ekosistem tentor, siswa, dan orang tua, serta keunggulan lainnya. Dengan demikian, tim pengusul dan mitra industri dapat berkolaborasi untuk penguatan pengembangan
produksi dan komersialisasi aplikasi Bimbel Brawijaya Intensive Century sebagai Bimbel Milenial Nusantara melalui hilirisasi inovasi riset untuk tujuan komersialisasi. Inovasi yang diusulkan, deskripsi inovasi yang diusulkan melalui kolaborasi atau matching antara tim pengusul dan mitra industri berjudul penguatan pengembangan, produksi, dan komersialisasi aplikasi Bimbel Brawijaya Intensive Century sebagai Bimbel Milenial Nusantara. 1. Pada aspek pengembangan, inovasi yang dilakukan berdasarkan kepakaran tim pengusul yaitu mengembangkan materi dan soal yang tervalidasi dalam bentuk video materi dan video pembahasan soal serta aplikasi Bimbel untuk seleksi masuk perguruan tinggi melalui SNBT 2023. Materi dan soal yang akan dikembangkan terfokus pada 8 mapel untuk seleksi masuk perguruan tinggi, yaitu matematika IPA, fisika, kimia, biologi, TPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika dasar. Inovasi pengembangan aplikasi dilakukan berdasarkan hasil riset tim pengusul, yaitu mengembangkan aplikasi Bimbel Brawijaya Intensive Century yang mengakomodasi ekosistem siswa, tentor, orang tua, serta keunggulan lainnya, sehingga aktivitas dan perkembangan belajar siswa dapat terkontrol dengan baik. Aplikasi Bimbel BIC yang akan dikembangkan memuat menu siswa, menu pengajar, menu orang tua, dan menu admin. Aplikasi Bimbel BIC akan dapat diakses dengan sistem Android dan iOS. Keunggulan aplikasi ini dibandingkan dengan aplikasi lain, yaitu aplikasi Bimbel BIC dapat mengcover ekosistem siswa, tentor, orang tua, sehingga aktivitas ketiganya dapat saling terkoneksi untuk mendukung perkembangan dan keberhasilan belajar siswa, dan aplikasi ini akan dapat menghubungkan tentor di luar BIC untuk berkolaborasi dengan BIC dalam mengajar siswa layaknya aplikasi Halodoc dan Gojek yang menyediakan menu diskusi dan planning bertemu serta belajar. Kedua, pada aspek produksi dilakukan kegiatan standarisasi pada video materi, video pembahasan soal, dan aplikasi Bimbel BIC, sehingga layak dikomersilkan dan dilakukan pula uji produksi dalam skala terbatas dan skala lapangan melalui kegiatan standarisasi produk untuk mengetahui keterbacaan, kemenarikan, dan kemudahan akses bagi siswa SMA se-Indonesia dan siswa gap year selaku pengguna. 3. Pada aspek komersialisasi, dilakukan kegiatan promosi secara offline melalui kunjungan ke sekolah atau dolan nang SMA dan promosi online melalui endorsement di media sosial, sehingga banyak sekolah dan siswa SMA di Indonesia mengetahui Bimbel BIC dan bergabung untuk belajar di Bimbel BIC. Metode pelaksanaan dan estimasi penyelesaian inovasi. Metode pelaksanaan inovasi yang diusulkan sebagai berikut. 1. Pelatihan pengembangan video materi, pembahasan soal, dan aplikasi Bimbel BIC untuk seleksi masuk perguruan tinggi. 2. Standarisasi video materi, video pembahasan soal, dan aplikasi BIC. 3. Produksi video materi, video pembahasan soal, dan aplikasi Bimbel BIC dalam skala besar. 4. Promosi aplikasi Bimbel BIC yang memuat video materi dan pembahasan soal untuk mengikuti seleksi perguruan tinggi ke siswa SMA dan siswa gap year melalui sekolah dan media sosial. Selanjutnya, estimasi penyelesaian inovasi yang diusulkan membutuhkan waktu kurang lebih 10 bulan untuk menjadi produk komersial dan siap dipasarkan pada pengguna. Kaitan inovasi dengan rekam jejak pengusul dan mitra. Inovasi yang diusulkan sangat berkaitan dengan rekam jejak pengusul dan mitra. Pengusul aktif melakukan penelitian pengembangan bahan ajar berbasis digital seperti multimedia interaktif, web app mulai tahun 2017 sampai tahun 2022. Salah satu produk hasil penelitian pengusul yang dapat diadopsi adalah aplikasi Genbio dalam bentuk web app dan merek Genbio. Hasil penelitian tersebut dapat menjadi miniatur pengembangan aplikasi Bimbel BIC yang memuat video materi dan video pembahasan soal yang tervalidasi oleh ahlinya. Di sisi lain, rekam jejak mitra dan permasalahan mitra juga sangat mendukung inovasi yang diusulkan. Karena mitra mulai tahun 2016 sampai sekarang berkecimpung dalam bidang Bimbel dan sangat bersemangat dalam mengembangkan Bimbel untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran saat ini dan persaingan dunia Bimbel dalam membantu siswa untuk lolos seleksi masuk perguruan tinggi. Peran dan tanggung jawab. Peran insan Sikti dalam mewujudkan inovasi yang diusulkan yaitu melaksanakan seluruh metode pelaksanaan, antara lain 1. Pelatihan pengembangan video materi, pembahasan soal, dan aplikasi Bimbel BIC kepada kru mitra. 2. Standarisasi video materi, video pembahasan soal, dan aplikasi Bimbel BIC. 3. Produksi video materi, video pembahasan soal, dan aplikasi Bimbel BIC dalam skala besar.
4. Promosi aplikasi bimbel BIC yang memuat video materi dan pembahasan soal untuk mengikuti seleksi perguruan tinggi ke siswa SMA dan siswa gap year melalui sekolah dan media sosial. Sedangkan peran dan tanggung jawab mitra melaksanakan hampir seluruh metode pelaksanaan. 1. Upgrade sistem sesuai dengan kebutuhan inovasi yang diusulkan. 2. Memfasilitasi tim pengusul untuk memberikan pelatihan, pengembangan video materi, video pembahasan soal, dan aplikasi bimbel kepada kru mitra yang memenuhi kriteria valid dan layak untuk dikomersialisasikan. 3. Mendigitalisasikan video materi dan pembahasan soal yang sudah valid ke dalam sistem bimbel BIC. 4. Melakukan produksi video materi, video pembahasan soal, dan aplikasi bimbel. 5. Menentukan kebijakan biaya akses aplikasi bimbel yang memuat video materi dan pembahasan soal yang telah dikembangkan. Dan 6. Melakukan promosi dan dalam rangka mendukung komersialisasi produk. Selain itu, mitra juga berkontribusi secara in-cash dan in-kind dalam mendukung tercapainya target luaran program. Luaran yang ditargetkan melalui inovasi yang diusulkan sebagai berikut. 1. Kerjasama dan rencana bisnis yang secara formal disepakati oleh para pihak dalam komersialisasi produk berupa 1. Kerjasama dan rencana bisnis. 2. Produk tersertifikasi berupa 1. Aplikasi bimbel BIC yang memuat video materi dan pembahasan soal dari 8 mapel untuk seleksi masuk perguruan tinggi, yaitu matematika IPA, fisika, kimia, biologi, TPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika dasar. 3. Bukti adanya produk yang siap dipasarkan melalui aplikasi bimbel BIC. 4. Hak kekayaan intelektual berupa 4 hak cipta. 5. Publikasi jurnal nasional terindeks Sinta 3 berupa 1. Publikasi jurnal status accepted. 6. Dosen berkegiatan di luar kampus sebanyak 4 dosen selaku pengusul. 7. Mahasiswa magang sebanyak 10 mahasiswa dari program studi pendidikan biologi dan pendidikan matematika. 8. Mitra berpartisipasi mengajar di kampus sebanyak 1 praktisi yang menjadi dosen praktisi mengajar. Manfaat dan dampak. Manfaat yang diperoleh perguruan tinggi pengusul melalui inovasi yang diusulkan yaitu 1. Dokumen kerjasama dan rencana bisnis secara formal dengan mitra industri melalui aset produk aplikasi bimbel yang dikomersialisasikan. 2. Income dari pembagian royalti atas penjualan produk yang disepakati dengan mitra industri. 3. Menambah jumlah hak cipta perguruan tinggi. 4. Menambah publikasi di jurnal nasional terindeks Sinta. 5. Dapat menjalankan kebijakan MBKM dengan mengirim dosen untuk berkegiatan di luar kampus. 6. Dapat menjalankan kebijakan MBKM melalui program magang mahasiswa di mitra industri. 7. Dapat menghadirkan praktisi untuk mengajar pada mata kuliah kewirausahaan. Manfaat yang diperoleh mitra melalui inovasi yang diusulkan yaitu 1. Dapat memproduksi aplikasi bimbel yang memuat video materi dan pembahasan soal untuk seleksi masuk perguruan tinggi yang valid. 2. Dapat memasarkan aplikasi bimbel kepada siswa SMA se-Indonesia dan siswa gap year. 3. Mendapat income dari pembagian royalti yang disepakati para pihak. 4. Mendapat peningkatan jumlah siswa yang mengambil program SNBT. 5. Mendapat peningkatan jumlah tentor yang berkompeten untuk mengajar di program masuk perguruan tinggi. Manfaat yang diperoleh oleh siswa SMA dan siswa gap year melalui inovasi yang diusulkan yaitu 1. Mendapatkan bimbel terpercaya untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi. 2. Mendapatkan fasilitas belajar secara intensif dan eksklusif melalui aplikasi bimbel BIC. Dampak kegiatan pada pencapaian IKU perguruan tinggi sesuai inovasi yang diusulkan sebagai berikut. 1. Perguruan tinggi dapat mencapai IKU 6, yaitu jumlah kerjasama pendidikan dengan mitra. 2. Perguruan tinggi dapat mencapai IKU 5, yaitu jumlah luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat per dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat yang berupa produk inovasi, hak cipta, dan publikasi jurnal nasional terindeks Sinta. 3. Perguruan tinggi dapat mencapai IKU 3, yaitu dosen yang berkegiatan di luar kampus. 4. Perguruan tinggi dapat mencapai IKU 2, yaitu mahasiswa magang. 5. Perguruan tinggi dapat mencapai IKU 4, yaitu mitra industri berpartisipasi mengajar di kampus. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.